Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Taala atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Salam dan salam ya Tuhan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Aqsa yang sebagai berikut. Pembangunan dan pengembangan Masjid Al-Aqsa, peningkatan tempat ibadah Masjid Al-Aqsa, 2 lantai, ruang belajar tahfiz Al-Quran, dan peningkatan asrama tahfiz Al-Quran lantai 2. Kegiatan semuanya bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 1,5 miliar rupiah. Progres pekerjaan sampai pada hari ini sekitar untuk asrama itu sekitar 65%, sedangkan untuk masjid masih berkisar sekitar 50%. Pembuatan taman di Masjid Al-Aqsa bersumber dari dana infak para jemaah dan donatur. Oleh pekerjaan sampai pada hari ini 45%. Program tilawah Al-Quran penerimaan biasa bagi jemaah yang belajar Al-Quran dan memperdalam bacaan Al-Quran secara teknis, maka takmir Masjid Al-Aqsa memfasilitasi kegiatan langsung dengan ketua setiap hari Selasa, setiap hari Selasa malam atau malam Rabu, dan Jumat malam atau malam Sabtu setelah Ba'da Isya. Bagi yang ingin mendaftar dan ikut belajar bersama-sama dapat langsung hadir di sana keuangan laporan. Kemudian laporan keuangan saldo 41.677.000 rupiah, penerimaan 6.922.000 rupiah, pengeluaran 11.250.000 rupiah, maka saldo sekarang 37.349.000 rupiah. Ada petugas Jumat pada hari ini, khotib menghadap imam Bapak Haji Johanisasi SAD, sedang Bilal saudara ini dari santri Hafiz Quran Al-Aqsa. Untuk sholat Jumat pada hari ini pukul 12:30 menit. Demikian mohon disampaikan. Terima kasih dari Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah. Pada suatu hari nanti kita pasti akan menemui 8 tahapan atau transit menuju surga atau neraka. 8 tahapan ini akan kami utarakan secara singkat saja, karena waktu tidak mencukupi untuk disampaikan secara panjang lebar dari sumber yang terhormat ini dan dalam bahasa yang sederhana. Dalam waktu yang singkat ini pula hati ingin mengajak jemaah untuk bertafakur, melakukan muhasabah atau introspeksi atas diri dan keluarga, agar saling mengingatkan supaya menempuh jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia akhirat. Delapan tahapan atau 8 transit menuju surga atau neraka tersebut adalah: pertama, sakaratul maut. Keberangkatan kita menuju surga atau neraka itu tidak tahu kita kapan, hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Lalu apa persiapan atau bekal yang akan kita bawa? Oleh karena itu, sejak dini harus kita kumpulkan bekal itu, karena suatu hari nanti kita pasti akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Apa ibadah dan apa amal yang kita lakukan sehingga ketika sakaratul maut datang tidak menyakitkan, kita tidak merasa gelisah. Malaikat Israel tersenyum melihat kita. Hal ini mesti kita perhitungkan supaya akhir hayat kita husnul khatimah. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang hendak mati dalam keadaan muslim, hendaklah ia satu, memelihara sembahyang 5 waktu itu dengan berjamaah. 2, banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas maut atau kematian, mudahkan kematian itu atasku. 3, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Jibril memberitahukan kepadaku, akhbarani Jibril anna la ilaha illallah unsu muslim inda mauti wa fi qabri wa hina yakhruju min qabri. Bahwasanya la ilaha illallah itu teman seorang muslim ketika sakaratul maut dan ketika di dalam kubur serta ketika keluar dari kubur, yakni pada hari kiamat. Ketiga amalan ini sudah memadai bekal kita untuk menghadapi sakaratul maut. Jemaah rahimakumullah. Kedua, menghadapi fitnah kubur.
Di dalam kubur kita ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir dengan beberapa pertanyaan. Dalam kubur ini kita disiksa, difitnah atau dites atau diuji. Untuk ini apa persiapan kita? Apa amaliyah kita yang sudah kita persiapkan untuk fitnah kubur ini? Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang-orang yang tiap malam membaca surah Al-Mulk, dia akan aman daripada fitnah kubur. Dalam hal ini tentunya bukan hanya membaca, tetapi mengamalkan kalimat surah tersebut. Di samping itu juga membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti doa di dalam tasyahud akhir. Allahumma a'inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jemaah rahimakumullah. Ketiga, berdiam dalam kubur. Kita berada atau berdiam dalam kubur itu hingga berakhir dunia ini atau datangnya hari kiamat. Apabila kita menghuni atau berdiam dalam kubur itu dalam waktu yang sangat lama menunggu datangnya hari kiamat. Orang-orang yang terdahulu dari kita sudah ada yang menghuni kubur itu 10 sampai 5 tahun yang lalu. Kita tidak bisa beribadah dan beramal lainnya kecuali mengharapkan 3 hal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Jika mentatana adama inqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila meninggal anak cucu Adam atau manusia, putuslah amalnya, yakni tidak bisa beramal lagi dia kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. Sedekah atau infak yang sepanjang masa dapat digunakan orang muslim yang pahalanya mengalir kepada orang yang ada di dalam kubur itu. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik yang pernah diajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu mengajarkan pula kepada orang lain lagi, maka ilmu itu berlipat ganda padanya, mengalir kepadanya. Itulah yang disebut jariyah. Jadi kalau punya ilmu pengetahuan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, segera berikan atau ajarkan, jangan simpan atau sembunyikan. Hal ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Didiklah anak baik-baik, jangan sampai anak liar, susah diurus, tidak mengenal atau tidak memahami dan tidak mengamalkan ajaran Islam. Kita berharap punya anak yang soleh, solehah. 4, 5, dan 6. Hari dibangkit dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang berat, sangat haus dan sangat lapar. Rasulullah SAW berkata bahwa manusia itu dibangkit dari kuburnya dan dihalau menuju padang mahsyar dalam keadaan sangat lapar dan haus dan dalam keadaan telanjang bulat. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, man at'ama lillahi at'amahu wa man saqa lillahi saqahu wa man kasa lillahi kasahu.
Barang siapa memberi makan di dunia karena Allah, Allah beri makan dia. Siapa yang memberi minum karena Allah, Allah beri minum dia. Dan siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim karena Allah, Allah beri pakaian dia dari batu kudus sampai menuju padang mahsyar. Jemaah yang berhormat. Ketujuh, hisab atau perhitungan amal dan ibadah. Di padang mahsyar adalah hari dihitung, ditimbang dan ditanya tentang amal dan ibadah seseorang secara terperinci. Mulut dikunci, tangan berkata, dan kaki menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Dan bagaimana agar kita selamat di waktu perhisaban atau perhitungan itu? Apa persiapan kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, wa inna talibal ilma wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barri biwalidayhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu agama dan perempuan-perempuan yang berbakti kepada suaminya dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka itu masuk surga tanpa hisab. Dengan rahmatullah. Kedelapan, menempuh sirat atau jembatan sirat mustaqim menuju surga. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meniti sirat ini ada yang seperti kilat memancar karena racunnya, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang berkesot, sehingga ada yang sampai di tengah. Dia jatuh ke dalam neraka berulang-ulang demikian. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menghimpun dua keamanan dan dua ketakutan. Barang siapa takut di dunia terhadap akhirat, dia akan aman di akhirat. Tapi siapa yang merasa aman di dalam dunia untuk menghadapi akhirat, niscaya dia akan ketakutan di akhirat. Untuk itu kita persiapkan diri kita dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal menuju akhirat. Kata Nabi kita, satu orang yang paling kuat pijakannya di Siratal Mustaqim itu adalah orang yang sangat cinta kepada keluargaku. Dua, barang siapa yang masjid itu laksana rumahnya, Allah jamin dia dapat kelapangan dan lulus di Siratal Mustaqim. Sering berjamaah di masjid atau mendatangi pengajian-pengajian di masjid. Jemaah Allah, keimanan kita yang yakin kepada hari akhirat menuntut diri kita untuk bersiap-siap dan berhitung berapa banyak bekal yang akan dibawa dalam menghadapi satu, sakaratul maut, dua, fitnah kubur, tiga, berdiam dalam kubur sampai hari kiamat, empat, bangkit dari kubur, lima, menuju padang mahsyar, enam, keadaan telanjang saat haus dan lapar, tujuh, hari perhitungan atau hisab, ditimbang amal baik dan amal buruk, serta ditanya segala sesuatu dengan teliti, tidak ada yang tersembunyi. Delapan, meniti atau menyeberang berbatas Siratal Mustaqim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr,
sungguhnya manusia selalu dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berwasiat dengan segala kebenaran dan berwasiat untuk selalu sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu qabla an tuhasabu." Berhitunglah kamu tentang segala amal perbuatan sebelum kamu dihitung di hari kemudian. Kalau selama ini amal ibadah apa yang dapat kita bawa, yang kita banggakan sebagai bekal dalam menghadapi 8 masa tersebut di atas, tentunya ini kita masing-masing yang tahu kemana arah langkah terakhir bagi kita, ke surga atau ke neraka. Setiap muslim bagi mukmin selambat-lambatnya pasti masuk surga, sekalipun harus masuk dulu dalam neraka karena dosa. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Dapat kita bayangkan betapa lamanya satu hari kehidupan di sisi Allah di akhirat yang sama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Hal ini pasti kita jumpai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum ya Allah innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الأنور وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرام. أما بعد فيا المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: ولم يزل قائما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، ارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم. فذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بالشكر.